Semua orang asing yang datang ke Indonesia itu harus punya vaksin card. Jadi orang yang sudah divaksin paling tidak 1 kali, 2 kali malah kita bilang, maaf, 2 kali. Jadi tidak boleh orang datang ke Indonesia itu belum dapat kartu vaksin 2 kali. Jadi sebenarnya tidak ada yang aneh. Jadi kalau ada yang asal ngomong, ya tidak ngerti masalah jangan terlalu cepat ngomong, itu masalah. Jadi kita kan mesti memperlakukan sama dengan reciprocal. Dunia lain lakukan gitu, kita harus lakukan begitu. Nggak bisa dong bernegara itu lu mau gua nggak mau, nggak bisa. Sekarang ini kembali ke soal TKA Cina. Di tengah situasi ya suasana kebatinan seperti itu, Luhut minta kita jangan mempersoalkan kedatangan TKA Cina. Dan ini saya setuju banget dengan kata-kata Fadil. Ini arogansi kekuasaan yang luar biasa. Saya berkali-kali mengatakan, Luhut, wahai Luhut Binsar Panjaitan, siapapun kamu, siapapun Anda, selama kamu masih menjadi pegawai pemerintah, kamu adalah pelayan rakyat. Betapapun besar kekuasaan dan kewenanganmu, kamu adalah pelayan rakyat. Dibayar oleh uang rakyat. Menguasai Indonesia, menggantikan orang pribumi diganti dengan mereka. Mau dibantai kita, tapi tidak lewat perang, tapi lewat vaksin. Yang membuat perbedaan data antara fakta di lapangan dengan data Kemenaker adalah data Kemenaker itu mencatat yang skill workers yang dilaporkan tadi. Jadi tenaga kerja yang berketerampilan. Nah, dengan tenaga kerja yang berketerampilan itulah atau skill workers, dia dapat nanti dari Kemenaker RPTKA namanya. Dan KITAS, izin bekerja dan izin untuk menetap di Indonesia. Dan itu diakui oleh Menaker. Karena kalau Menaker kan mengatakan tukang las adalah tenaga ahli. Tukang las kita di pinggir jalan itu lebih jago dari TKA Cina kalau cuma sekedar ngelas tabung, ngelas pipa. Bukan itu yang dimaksud skill. Betapa Indonesia begitu banyak pengkhianatnya, termasuk yang namanya mereka yang bergelar, maaf ya, subhanallah, astagfirullah, yang bergelar kiai. Sekali lagi yang bergelar kiai sekalipun, saya tahu siapa. Buku saya menceritakan itu, bangsa terbelah. Sebagian orang tidak saya sebut, tapi dialah yang antara lain kaki tangan pengkhianat. Nah, yang pertama, mereka yang percaya kebangkitan komunisme itu mengatakan bahwa banyak tenaga kerja asing, terutama dari Tiongkok, begitu ya, dari China 12,3%, ulama banyak ditangkap 12%, Indonesia tergantung vaksin dari China 11,8%, negara China ingin mencaplok Natuna 9,4%, China menguasai ekonomi Indonesia 9%, sejarah tentang komunis itu dikaburkan 6,6%, banyak serangan ke penceramah 5%, usaha mengganti Pancasila 4,6%, konflik Laut Cina Selatan 4,5%, komunis tidak akan pernah mati 1,3%. Kemnaker mungkin sebaiknya ganti nama saja menjadi Kemlaki atau Kementerian Pembela Oligarki. Sejak rezim ini berkuasa, saya belum mengetahui ada kebijakan pemerintah maupun Kemnaker yang membela tenaga kerja. Malah yang dibela adalah oligarki dan turunan-turunannya. Dari mulai tahun 2015 dengan PP 78 soal pengupahan yang menyabot fungsi tripartit daerah sehingga upah diputuskan secara sepihak, dan juga Permenaker 16 tahun 2015 yang menghilangkan kewajiban TKA berbahasa Indonesia demi menservis oligarki untuk memasukkan TKA Cina. Masih kurang puas membela oligarki, maka dibuat lagi Permenaker 35 tahun 2016 yang tidak mewajibkan lagi perbandingan TKA dan pekerja lokal 1:10, sehingga boleh saja dalam perusahaan itu mayoritas TKA. Akibatnya, buruh-buruh kasar pun bebas didatangkan dari Cina untuk mengisi lapangan kerja di Indonesia. Untuk lebih memastikan dukungannya kepada oligarki, Kemnaker pun berjuang mati-matian menggolkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan mengkhianati kaum buruh dengan tidak memperjuangkan aspirasi mereka. Berbagai pasal perlindungan terhadap tenaga kerja dibonsai bahkan dihapuskan dalam Undang-Undang Ciptaker itu.
Kemnaker yang harusnya menjadi wakil pekerja atau buruh dan membela mati-matian di forum elit pengambilan keputusan malah membebek saja kepada oligarki, dan akhirnya terbit juga Undang-Undang Ciptaker yang membonsai hak-hak pekerja atau buruh itu. Entah ada kekuatan gaib apa yang melintas pada para hakim Mahkamah Konstitusi sehingga pada 25 November 2021 Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dinyatakan inskonstitusional. Walau keputusannya aneh, seperti membiarkan inskonstitusionalitas berjalan dalam 2 tahun. Padahal kalau kita bermoral dalam membaca putusan MK, itu artinya adalah Undang-Undang Ciptaker itu inskonstitusional sejak diputuskan MK dan bisa berlaku lagi bila diperbaiki dalam kurun sebelum 2 tahun. Kalau lebih dari 2 tahun tidak diperbaiki, menjadi inskonstitusional permanen. Bahkan untuk mengawal agar undang-undang itu tidak dijalankan, maka MK memerintahkan pemerintah untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dari keputusan MK itu, sangat jelas bahwa penetapan upah buruh yang akan berdampak luas bagi 140 juta orang angkatan kerja tidak boleh dibuat berdasar Undang-Undang Ciptaker itu melalui turunannya yaitu PP 36 tahun 2021. Harusnya Kemnaker menjadikan keputusan MK itu sebagai kayu bakar untuk berjuang keras menjelaskan kepada elit kekuasaan dan oligarki bahwa PP 36 tahun 2021 tidak punya legitimasi lagi untuk diterapkan dan mempersilahkan gubernur untuk memutuskan berdasar ketentuan seperti dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 atau berdasar keyakinannya bahwa secara kemanusiaan memang upah pekerja buruh wajib dinaikkan dengan layak. Sayangnya yang terjadi adalah sebaliknya, menyurati gubernur agar mematuhi formula pada PP 36 2021 yang induknya yaitu Undang-Undang Ciptaker telah dinyatakan inskonstitusional oleh MK itu. Dalam kaitan ini, maka keputusan Gubernur DKI Anies Baswedan menaikkan upah yang tadinya hanya 0,85% berdasar PP 36 tahun 2021 menjadi 5,1% atau dari Rp35.000 menjadi Rp225.000 adalah keputusan yang konstitusional dan manusiawi. Saya selaku Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI yang membidangi peningkatan kesejahteraan pekerja, mendesak agar seluruh gubernur mencabut kembali penetapan upah berdasar PP 36 tahun 2021 dan menetapkannya kembali berdasar aturan Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan atau setidaknya berdasar hati nurani untuk mendapat upah layak bagi kemanusiaan. Tidak perlu gengsi untuk mengikuti jalan Anies Baswedan demi kesejahteraan orang-orang kecil, apalagi bila jalan selain itu adalah jalan setan.